normal, itu kita lakukan dengan pola blok hanya untuk kegiatan praktek saja. Skenarionya praktek ini nanti akan kita lakukan mulai dari bulan Juni sampai pertengahan Agustus. Jadi nanti kita akan buatkan, kita akan atur kembali jadwal kegiatan prakteknya, sehingga targetnya selama sampai akhir Mei kita harapkan perkuliahan itu selesai dengan menggunakan daring dan kita fasilitasi dengan CloudX. Nah, harapan di sini sangat diperlukan koordinasi ketua PS untuk menjadwalkan. Karena dalam satu waktu hanya bisa satu sesi. Ya, jadi nanti ketua PS akan menjadwalkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di PS-nya dengan menggunakan CloudX. Ini yang kita harapkan. Dan tahap berikutnya harapannya setiap proses pembelajaran itu di-record ya. Jadi di-record Bapak Ibu, jadi nanti record-nya ini nanti akan bisa kita gunakan dalam rangka untuk proses penjalanan. Nanti mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Harapannya dengan training ini nanti kita bisa lebih bisa meningkatkan literasi kita terkait dengan penggunaan CloudX. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu semuanya meluangkan waktu untuk mengikuti training ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Ajis, mungkin bisa kita mulai Pak Dwi ya. Ya. Siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak waktunya Pak Dwi, Bu Ferziana, Pak Heri, Mas Septa. Mohon izin ini. Mungkin kita lebih ke diskusi saja dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya Aziz dari Telkomsel, kalau ada yang belum mengenal, salam kenal terlebih dahulu. Nah, ini layanan kami dari Telkomsel, namanya CloudX, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang bisa digunakan untuk daring online pembelajaran. Mungkin kalau yang selama ini sudah menggunakan daring, insya Allah sudah familiar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, mungkin saya share aja dulu materi. Pada dasarnya untuk CloudX ini itu bisa digunakan di lintas media, lintas platform. Jadi ketika Bapak-bapak, Ibu-ibu menggunakan laptop juga bisa, menggunakan Android, smartphone, atau iPhone itu juga bisa. Kalau dari Android dan iPhone itu bisa di-download dulu di Play Store dan App Store. Namanya CloudX. Di sana sudah tersedia. Tapi yang perlu diingat untuk login itu menggunakan user host Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ketika nanti Pak Heri menjadwalkan, izin Mas Septa berarti yang membuat linknya nanti Pak Heri ya Mas Septa ya? Bukan, nanti akunnya akan didistribusikan ke setiap dosen, jadi share account Pak. Share account, akunnya ada di setiap prodi. Misalkan jurusan tanaman pangan ini punya 4 prodi ya, jadi setidaknya ada 4 akun CloudX. Oke, dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sendiri ya Mas ya, yang akan membuat ruang meetingnya? Ya. Oke, berarti kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu mau membuat ruang meeting itu nanti harus menggunakan login, username, dan password yang akan di-share oleh teman-teman dari Puskom. Gitu. Tapi sebagai partisipan, misalnya saya sebagai mahasiswa, saya tidak perlu login sama sekali, karena nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan mengirim link undangan. Seperti itu. Link undangan untuk join kuliah online-nya. Ini izin saya share materi. Kelihatannya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kelihatan Mas. Oke. Ini sedikit guidance simple dari kami untuk CloudX. Nah, ini adalah tampilan ketika kita download aplikasinya di
Play Store Android, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebenarnya kita juga bisa bikin ruang meeting, buka ruang meeting dari Play Store. Hanya saja untuk ketika Bapak-bapak, Ibu-ibu mau nge-share suatu materi kayak saya nge-share PDF ini, atau nanti barangkali ada PowerPoint yang mau di-share, itu akan lebih mudah menggunakan laptop begitu. Tapi ketika Bapak-bapak, Ibu-ibu hanya sekedar untuk bertatap muka, dan ketika mungkin di suatu kondisi yang tidak memungkinkan membawa laptop, itu bisa juga dari HP, smartphone, atau iPhone. Jadi cukup download aplikasinya saja. Download aplikasinya saja, nanti akan muncul menu seperti ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau kita untuk membuat ruang meetingnya, kita harus klik menu login, dan akan memasukkan username dan password yang akan di-share. Gitu. Tapi kalau sebagai mahasiswa, nantinya itu mahasiswa bisa mendownload aplikasi CloudX di Android dan iPhone-nya. Nah, nanti bisa diklik langsung ke join meeting, atau menunggu link undangan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu yang buat room-nya. Begitu. Nanti ketika sudah masuk aplikasinya, akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian bawah itu ada 4 menu utama. Yang pertama adalah kontaknya. Di sini kontak CloudX ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian telepon, chat, dan meetings. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang meetings. Tinggal diklik aja, nanti akan muncul menu seperti ini. Gitu. Di sini juga ada 2 menu. Apakah mau dibuat langsung saat ini juga ruang meetingnya, atau mungkin kita jadwalkan nanti jam 12 seperti yang Mas Septa sekarang ini menggunakan penjadwalan, karena sudah ada link undangan yang di-share sebelumnya. Begitu. Setelah misalnya kita mau memulai meeting saat ini juga, kita bisa klik tombol create, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, biasanya yang paling simpel menggunakan yang paling bawah. Jadi tinggal diklik copy meeting link-nya, nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa langsung paste di WhatsApp. Gitu. Untuk ngesebarin link undangannya. Gitu. Jadi diklik ini sudah langsung ada link undangan yang bisa disebar, tinggal kita sebar aja lewat media-media yang ada. Contohnya WhatsApp atau yang lain, SMS juga bisa gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian jangan lupa klik start meeting untuk memulai meetingnya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Sorry Mas Ajis, untuk semuanya lagi saya mute, jadi dimulai aja dulu sesi presentasinya, kemudian setelah itu kita akan tanya jawab sedikit. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut. Nah, ini untuk ketika kita mau melakukan penjadwalan. Jadi misalnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah ada janjian nih, misalnya besok jam 10 akan ada kuliah A gitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah bisa menyiapkan link undangannya sejak dari hari ini. Tinggal klik schedule aja, kemudian nanti kita bisa pilih jam mulai sampai jam berakhirnya. Itu, tanggal dan jam mulai dan berakhirnya. Setelah itu, kita klik schedule meeting. Nanti akan muncul tampilan yang sama juga untuk copy link undangannya, dan bisa kita sebar di WhatsApp dan media lain. Seperti itu. Misalnya nih, kan usernya berarti disebar di beberapa Bapak Ibu dosen ya, Mas Septa ya? Ya, betul. Misalnya Bapak Ibu mau ngelihat nih, besok sudah ada yang make belum ya? Gitu. Itu bisa diklik di ini, Bapak Ibu-ibu, upcoming meetings. Jadi kalau misalnya saya sudah membuat jadwal untuk besok jam 10, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain yang akan mau meeting, itu bisa ngecek jadwalnya, oh ternyata besok jam 10 ada yang pakai nih, betul, kuliah apa gitu. Oh, berarti baiknya jangan di waktu yang sama, seperti itu. Oke, kita lanjut.
Nah, ini untuk sebagai partisipan atau mungkin mahasiswanya. Misalnya dari Mas Septa membuat link undangan meeting ke saya, terus kemudian saya sebagai partisipan mau join. Nah, saya cukup download aplikasi CloudX-nya tadi juga dari Android atau iPhone. Kalau dia lewat laptop juga bisa, jadi tinggal klik aja seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang coba hari ini, itu seperti itu kalau dari laptop. Tapi kalau dari Android dan iPhone, nanti bisa download aplikasinya sama, tapi diklik yang join meeting. Diklik join meeting, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan nama yang kita tampilkan, terus meeting ID-nya. Jadi ada dua, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika saya ngeklik join link, ngeklik link undangannya, CloudX-nya, otomatis di HP itu ada yang langsung buka aplikasi CloudX-nya. Tapi beberapa kondisi juga ada HP yang dia nggak langsung otomatis untuk membuka link undangannya. Nah, itu bisa dengan cara manual seperti ini. Masuk join meeting, nanti di meeting ID, jadi di link undangan itu sebenarnya ada angka-angka bapak-bapak ibu-ibu di paling akhir. Nah, itu yang sebagai meeting ID-nya yang bisa dimasukkan untuk join ke meeting tersebut. Gitu. Saya lanjut. Oke. Mungkin bisa coba untuk yang itu Mas, desktop atau PC, biar memudahkan teman-teman semua. Desktop atau PC yang sekarang dipakai ini Mas ya? Betul, betul sekali. Oke, sebentar. Nah, ini saya pakai materinya Mas Septa ini malah. Jadi kalau menggunakan desktop atau PC, itu ketika sudah ada link meetingnya, ini nanti seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu tadi lakukan, yaitu tinggal klik aja download and run, kemudian nanti akan install dulu, setelah diinstal, baru akan bisa join ke room meetingnya, begitu. Tapi kalau misalnya untuk membuka ruang meetingnya, itu kita harus install dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, link untuk CloudX-nya. Nanti mungkin Mas Septa bisa bantu share ya Mas ya, Boleh. untuk link desktop-nya. Boleh, boleh. Oke. Ini saya, aplikasinya muncul ya Mas ya? Muncul. Oke, mungkin ada kita tes trial aja Mas ya, ada username dan password yang mau dimasukkan? Boleh, boleh, boleh. Sebentar, saya cari yang kosong dulu. Punya Pak Direk. Saya WhatsApp punya Pak salah satu ya? Ya, siap. Jadi untuk aplikasi laptop itu ada aplikasi yang berbeda, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau yang Bapak Ibu sekalian coba sekarang adalah aplikasi untuk join doang. Ketika ada yang undang meeting, kita klik linknya akan muncul otomatis yang tadi kita lakukan untuk join meeting ini. Tapi ketika kita mau membuka room atau kita mau membuat ruang kuliah online, itu kita harus download dulu aplikasi CloudX di laptop masing-masing. Seperti itu. Nanti izin Mas Septa bisa bantu share link untuk aplikasinya. Boleh, Nah, boleh. ini saya coba contohkan untuk login di CloudX-nya yang di PC. Username-nya dalam bentuk nomor ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Diganti email, Mas. Oh, sudah. Siap.
Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah aplikasi di laptop dan PC ketika kita sudah melakukan login ke aplikasi CloudX-nya. Mirip sama yang tampilan HP tadi, hanya saja di sini menu-menunya ada di bagian atas, Bapak Ibu. Di sini, nah kita tinggal pilih di meeting. Menu meetings ini, kemudian kita bisa klik schedule meeting atau create meeting. Ini sebenarnya karena saya lagi online, jadi ini bukan invite either to current meeting. Harusnya ini create meeting, karena kita lagi online, jadi munculnya ini, Bapak Ibu. Jadi nanti diklik di sini, sama akan muncul yang seperti tampilan di HP tadi. Gitu. Nah, ini misalnya kita klik schedule meeting untuk buat meeting besok, gitu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa buat topiknya. Topik di sini untuk memudahkan bapak-bapak, ibu-ibu menamai kuliah online-nya. Misalnya kuliah mengenai apa gitu. Dengan dosen siapa, itu bisa. Jadi ketika bapak, ibu, dosen lain yang akan membuat meeting untuk besoknya bisa tahu juga, oh ini pada jam sekian sudah dipakai oleh ini untuk kuliah ini gitu. Dan kita bisa pilih jamnya di sini. Misalnya kita bisa 1 Mei, 1 Mei misalnya gitu, untuk jamnya mau berapa jam, mau 1,5 jam atau 1 jam itu bisa. Tinggal nanti diklik schedule. Ini contoh ya, saya klik schedule. Di sini yang lainnya biarin aja. Untuk kalender di sini bisa dipilih order kalender aja. Kita klik schedule. Nah, maka dia akan membuatkan meeting untuk besok. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang bisa kita share ke WhatsApp, grup, atau media lainnya untuk mengundang mahasiswa bisa join kuliah online-nya. Di sini ada keterangannya, akan ada meeting online jam 11, tanggal 1 Mei. Di sini ada judulnya, karena tadi nggak saya ganti, jadi di sini masih Politeknik Negeri Lampung Meeting. Jadi di sini bisa diganti, misalnya kuliah apa gitu. Topik perkuliahan ya. Topik perkuliahan, betul. Topik perkuliahan. Ini adalah linknya. Ketika tadi teman-teman mahasiswa di HP-nya mungkin ya tidak langsung ngebuka CloudX-nya ketika diklik linknya, itu bisa dengan cara manual memasukkan meeting ID yang tadi. Meeting ID itu adalah angka yang ada di belakang link ini. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau join manual atau mahasiswa mau join manual tanpa link, itu bisa lewat masukkan meeting ID ini. Gitu. Atau ada cara simpelnya tadi yang kita mau share ke WhatsApp, itu tinggal diklik ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Copy to clipboard. Nah, ya. Di sini akan ke copy. Kita nggak cukup. Kelihatan, Mas. Clipboardnya nggak kelihatan, sorry. Mouse-nya berhenti. Oke, ini kelihatan? Belum. Saya ulang. Boleh. Nah, kalau kita klik copy and clipboard ini, itu otomatis kita akan nge-copy. Kita klik. Kemudian saya misalnya buka WhatsApp, terus saya ambil contoh, ini saya WhatsApp ke Mas Septa, itu tinggal copy paste. Nah, akan muncul seperti ini.
Jadi teman-teman cukup klik aja seperti itu. Oke, itu untuk cara membuat room meeting-nya. Kalau Bapak Ibu mau nge-share suatu materi, PDF, PowerPoint, atau Word, atau video mungkin, itu kami sarankan melalui laptop atau PC tadi, menggunakan aplikasi yang nanti di-share dan harus di-download di laptop dan PC masing-masing. Seperti itu, menggunakan aplikasi ini. Tadi ketika saya sudah buat jadwal meeting untuk besok, 1 Mei, nah Bapak Ibu bisa ngecek juga nih di jadwal itu, di sini menu meetings tadi, kemudian klik yang di view upcoming meetings yang paling atas, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, klik aja. Nanti akan muncul tampilan, tampilan seperti ini. Nah, di sini akan muncul bahwa 1 Mei, Jumat, jam 11 sampai jam 12 akan ada topik kuliah ini dengan ID seperti ini. Nah, jadi teman-teman Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang lain bisa tahu, oh ternyata besok jam 11 sudah ada jadwal ini gitu. Nah, kita bisa mungkin ambil jadwal yang lain. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa tahu jadwal teman-teman yang lain, perkuliahan yang lain. Seperti itu. Kalau misalnya mau ngerubah jadwal, misalnya ada dadakan perubahan jadwal, kita cukup klik edit saja. Nanti akan muncul tampilan untuk mengatur jam dan tanggal seperti yang tadi. Gitu. Atau kalau misalnya nggak jadi, pun kita bisa klik delete. Gitu. Okay. Itu untuk aplikasi kita mau share. Kalau sudah di dalam seperti ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tampilannya seperti ini. Saya coba bantu jelaskan secara tampilan ya. Jadi CloudX kami, Telkomsel, insya Allah lebih secure daripada Zoom. Itu karena apa? Karena servernya ada di kami, di Telkomsel, di Jakarta. Jadi secara fisik, server ada di Indonesia. Itu mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pernah dengar beberapa berita yang lain kemarin, Zoom ada kebocoran atau Zoom ada data yang mungkin diretas atau seperti apa. Nah, insya Allah kalau di CloudX Telkomsel ini, karena servernya ada di Telkomsel, insya Allah lebih secure. Dan juga sudah mendukung enkripsi gitu. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bisa dilihat di sebelah kiri atas ada tombol gembok hijau, warna hijau, ada tulisannya E. Jadi ini menunjukkan bahwa koneksi kita dalam melakukan video conference ini sudah aman dari ujung ke ujung. Seperti itu. Oke, Mas Ajis, sebelum kita mulai diskusi dan jawab, biasanya saya sedikit share beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu adalah, apakah pengguna selain Telkomsel bisa join dengan CloudX ini? Karena mahasiswa kami ada yang menggunakan provider lain tentunya. Yap. Jadi untuk menggunakan CloudX, join CloudX ini pada dasarnya internet apapun bisa, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Contohnya saya di rumah ini sekarang lagi pakai IndiHome, itu bisa. Itu. Kalau mau operator lain juga bisa, yang penting dia terkonek ke internet. Gitu. Tapi ketika menggunakan Telkomsel untuk mahasiswa, mahasiswa bisa beli di aplikasi My Telkomsel, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Itu kuota untuk CloudX-nya 30 GB doang, itu Rp10 doang. Jadi ini sebagai bentuk support kami dalam rangka mendukung pembelajaran online di universitas-universitas. Di My Telkomsel itu ada 30 GB Rp10 doang. Bisa dibilang gratis lah berarti. Sehingga bisa menekan biaya ya untuk kuota ini untuk join, sehingga mahasiswa kami mau dimanapun dengan Rp10 dapat 30 GB gitu.
Oke, bisa meningkat yang bergratis. Betul. Sampai Mei infonya Oke. untuk promo kuota itu. Jadi monggo silakan dimanfaatkan juga bagi teman-teman atau mahasiswa yang memang sudah menggunakan Telkomsel bisa memanfaatkan hal itu. Tapi kalau belum menggunakan Telkomsel, pada dasarnya juga bisa. Yang penting connect internet saja. Baik, oke. Sesi tanya jawab akan saya buka. Saya unmute semua rekan-rekan. Silakan kalau untuk ada pertanyaan. Silakan Bapak-Bapak Ibu. Ada Pak Dulbari mau bertanya. Ya Pak Dulbari. Ya mungkin sedikit Mas, ini berapa ini kuota peserta yang bisa ikut live ya? Sama mungkin timingnya berapa lama untuk satu kuota? Terima kasih. Ya Pak Dulbari. Nah, untuk yang bisa join ke meeting ini, dalam satu waktu itu bisa sampai 100 partisipan, Pak. 100. Ya, 100 partisipan, jadi sangat banyak dan tidak ada batasan waktu sebenarnya. Oke. Lebih ke jadwalnya bapak-bapak, ibu-ibu aja, nanti takutnya kelamaan bentuk ramai. Oke, ya. Jadi waktunya adalah tidak terbatas, silahkan menggunakan berapa menit, tapi biasanya bertabrakan dengan mata kuliah yang lain dalam satu hari. Dan roomnya maksimal adalah 100 partisipan untuk bisa bergabung dalam satu room ini, satu ruangan ini. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain untuk kalau ada pertanyaan. Dari Pak Denny. Boleh punya akun sendiri, itu prosesnya gimana? Kalau ingin misalkan, itu apa berbayar, apa gratis, apa gimana? Untuk saat ini, CloudX ini biasanya untuk corporate, Pak. Oh, gitu. Jadi bukan. Tapi dalam waktu dekat infonya akan ada skema untuk personal, cuma kami belum tahu karena memang belum launching, Pak. Gitu. Mungkin kalau untuk organisasi juga bisa sih, Pak. Sekarang kan memang dalam rangka mendukung COVID, untuk misalnya ceramah online gitu, komunitas itu bisa juga. Gitu. Komunitas RT Pak Denny bisa. Enggak, komunitas produksi pangan gitu misalkan. Tapi itu gratis apa berbayar, Mas? Berbayar, Pak. Berbayar. Ya, oke. Silakan bagi rekan-rekan lain. Bu Siluh ada pertanyaan? Oh ya, ngatur presentasinya gimana ya, Mas? Oh, oke. Ini Bu, kalau untuk presentasinya di bagian bawah tengah ada tombol share warna hijau. Mungkin Bu Siluh bisa sambil coba, Bu, di pojok di tengah bawah. Pojok. Ke tengah. Ada tombol share namanya. Bisa dicoba saja. Tengah bawah ada tombol share, Bu. Atau iya. Dicoba aja, Bu, share. Kalau ada materi atau PowerPoint gitu dicoba aja, silahkan. Jadi bisa PPT, bisa video gitu ya, Pak? Bisa. Iya, ya udah. Caranya Baik, kita buka dulu materinya. Misalnya Ibu mau nge-share PPT, nah di laptop kita buka dulu PowerPoint-nya, nanti baru kita klik tombol share ini. Dia akan milih. Ini Bu Marvel sedang presentasi ini. Oke. Nah, bajakan. Bu, minta yang ori, Bu, ke Mas Septa, Bu. Nah, ini contohnya ya. Siap, Bu. Nah, tuh. Gitu. Nah, Ibu, kalau di sebelah atas, Bu, itu ada view option. Bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin bisa cek. Lagi kan Ibu Marvel kan lagi share nih. Iya. Tengah atas ada view option. Nah, nanti pilih annotate, Bu. Nah, yang mana ini? Anotasi. Annotate. Annotate. Nah, di sana sebenarnya Ibu bisa seperti membuat teks. Misalnya di sini ada note yang mau ditampilkan, itu bisa juga. Nah,
Berarti saya gimana ini caranya saya keluar dari PowerPoint saya ini? Nah, lo. Ayo. Share, Bu. Oh, nah, dekat di bawahnya PPT ya, Pak? Gimana? Digeser aja. Nah, coret-coret nih PowerPoint ini. Mahasiswanya dimarahin Bu kalau nyoret-nyoret. Matiin. Coret-coret. Ya nggak bisa kemarinnya. Nggak bisa keluar ini dari PowerPoint. Atas ada stop share, Bu. Tombol warna merah biasanya. Stop share. Stop share. Oke. Alhamdulillah. Oke, Kalau bisa tadi minta keluarin Pak Heri tadi. Pak Hidayat ada pertanyaan tadi, lower hand, angkat tangan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Di unmute dulu Pak Dayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berarti untuk kuliah ini harus dijadwal ya Pak ya? Baiknya dijadwal. Baiknya dijadwal, Pak, biar nggak bentrok sama teman-teman Bapak Ibu ya. Ada Kak Prodi, Pak? Prodi tugasnya jadwal. Kak Prodi, jadwal. Berarti antara Kaprodi dalam satu jurusan harus berkoordinasi Pak ya? Supaya tidak tabrakan jadwalnya. Beda-beda. Akunnya Kan beda beda-beda, Bu. Pak, tiap- akunnya, Pak. Oh tiap Kan tiap beda-beda beda-beda ya? Kaprodi. Oh ya. Berarti lebih mudah ngaturnya. Siap. Itu aja. Pak Septa mau tanya, Pak Septa. Silakan Bu. Ini Ibu mau tanya, seuang misalnya tadi kan maksudnya beda-beda ya Pak antar program studi. Betul Bu. Nah, jadi misalnya Ibu mengajar di 3 program studi. Yes. Sehingga jadwal itu antara seperti tadi yang dibilang Pak Hidayat harus ngeling antara KPS gitu ya? Kalau bayangan saya, kalau memang Ibu mengajar di 3 prodi, baiknya untuk mata kuliah tersebut komunikasi dengan prodinya Bu, dengan kaprodi di tempat Ibu mengajar tadi. Untuk meminta Jadi slot waktu. beda-beda dengan password yang berbeda ya? Betul sekali Bu. Karena Email dan passwordnya berbeda. Kayak itu jadwal Gini gitu. aja, buat kaprodi yang apa namanya kayak lebih gampang, gimana nih caranya? Misalnya seperti Ibu kan Pak Dul ngajar di Pesisida barangkali ya, kemudian juga di D3 Horti ngajar organik, itu kan sebentar di D4 Horti juga memang ngajar. Nah itu gimana supaya nggak tumburan gitu? Harus daftar dulu atau gimana? Udah tinggal sendirinya aja? Tentunya kan ngajarnya pasti di jam kuliah yang sudah dibuat itu. Pakai Itu jadwal gimana itu? lama. Harus daftar dulu atau gimana? Pasrah aja. Pakai jadwal lama gimana, Pak? Nah, Iya. ini kita sambil cari formulasinya nih. Saya juga masih. Jadwal yang sudah ada kita aktifkan lagi, itu aja. Iya, sepertinya gitu. Ya, jadi jangan saling sabotase ngambil gitu. Itu Enggak, kan kalau di waktu praktikum atau di waktu kuliah di jadwal lama. Iya. Nah, mungkin opsinya gini Pak, menurut saya kan bisa pakai jadwal, kemudian, nah ini kelasnya kan pesertanya bisa 100, jadi bisa paralel langsung, tidak pakai dua kali pertemuan, mungkin gitu mungkin. Oh iya benar. Bisa, iya. Kan ada A, B gitu, kalau itu kan jadwalnya kemarin terpisah, Ya, nah iya. sekarang Ya. jadwalnya. Bisa. Ya, tidak dibatasi sama ruang sekarang kan, Pak. Ya. Pokoknya. Dijadiin satu. Jadi satu. Iya, jadi satu aja, betul. Yang perlu diingat juga semester 1 dan semester 3 biasanya dalam satu hari yang sama kan ada overlapping ya. Nah itu perlu pengaturan itu. Semester 1, semester 3 kan. Iya. Kalau nggak jadiin satu kelas, mungkin nggak bisa ya? Jumlahnya. Materinya beda. Kayaknya bisa Pak Dul. Untuk yang pupuk pestisida kan AB tuh. Jadi satu aja sekalian. Tinggal Bisa, nanti iya. Ibu daftar satunya apa ya? Iya. Ya, berarti nanti kita komunikasi dulu berarti. Betul. Mungkin itu ada yang Udah cukup itu aja. Mas Ajis mau tanya. Silakan, Bu.
kalau dia overlapping itu apa yang terjadi, Mas? Misalnya nih kita lagi meeting kan Bu sekarang, terus ada orang juga yang buka dengan username dan password ini, dia memulai meeting juga saat sekarang, maka kita akan ke close Bu. Gitu. Selesaikan. Selesaikan secara adat ya. Yang sedang meeting. Jadi nggak bisa multi meeting gitu ya Pak? Harus Masing-masing beda ruang gitu nggak bisa ya Pak? harus beda host. Nanti kita beli Akunnya kan akun diatur. lagi. Beli aja akunnya, beli Di, aja. dibuat sub gitu. Atau mungkin usul nih Mas Septa, kalau Ya, mungkin Pak. kita kan paling nggak ada yang katakan yang sekarang ada semester 2 sama semester 4. Siap. Kalau mungkin hostnya bisa dikasih 2 gitu di perprodi mungkin bagus juga ya. Saya langsung usul ke Bu Ferziana, Pak. Bu Ferziana ada usulan dari Pak Dul terkait tadi. Jadi Berkaitan dengan dana. dua ID. Dua ID. Bisa. Bisa Langsung Mas. usulkan. Ada Bu Ferziana di sini. Kalian. Billingnya langsung ke Bu Ferziana soalnya. Bisa Pak, bisa. Ide yang bagus, Pak Dul. Bisa. Bisa ya. Bisa. Kita sambil Bisa kita aja sambil dulu. review dulu efektivitas penggunaan layanan ini. Jika memungkinkan, mungkin akan ada upgrading ya Bu Ferziana ya. Ya, Betul. betul. Kita evaluasi lagi Evaluasi nanti. dulu. Iya. Jalanin aja dulu, nanti kemudian kita evaluasi. Jangan udah beli nggak dipakai Bu ya. Betul. Iya, sayang. Betul. Katanya gratis Pak. Kita yang pakai yang gratis. Bagi aja per orang per hari Senin A, hari Selasa si B, per prodi ya. Iya, per hari sih bagusnya biar nggak tumburan. Nah ini nih, kita sama-sama cari formulasi. Dari kemarin saya juga agak kesulitan untuk mencari formulasi terbaik ini. Karena setiap prodi pasti perlakuannya beda-beda gitu kan. Makanya saya serahkan bola panas ini ke kaprodi masing-masing. Nah, ya setuju. Ya, Karena Biar koordinasi. kaprodinya yang pusing. Biar kapolrinya kerja di rumah. Nanti kaprodi kita usulin ini deh. Kita usulkan kuota tambahan deh. Karena worknya lebih sulit, pekerjaannya lebih sulit. Ya. Siap. Dia ngatur jadwal ya. Yes, betul. Tenang, kapolrinya udah pakai IndiHome kok. Itu dia, Bu. Itu betul. Oke, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanya dikit Pak Septa. Silakan. Ngabsen partisipannya gimana? Gimana nih Mas Ajis? Kemarin saya ada fitur chat, sekarang dimatikan nih fitur chatnya. Iya. Jadi update terbaru karena ada celah keamanan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kami concernnya ke keamanan, ke privacy. Jadi fitur chat sementara dinonaktifkan. Gitu. Nah, sampai kapan saya juga masih belum tahu, Bu. Nanti kalau ada info, bisa infokan lewat Mas Septa. Jadi nggak bisa mengakses. Betul. Kalau dia mau ngakses mungkin di bagian bawah Bu ada menu partisipan, di sana akan muncul semuanya. Gitu. Dilihatin. Oh iya Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian saya lupa share. Ini kalau misalnya tadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu mau join pasti muncul tampilan seperti ini ya. Ya. Tampilan ini itu sebenarnya sebelum kita masuk ke ruang meeting online ini, kita ke ruang waiting line ini, Bu. Bapak-bapak ini. Ini sebagai ruang tunggu ibaratnya. Jadi ketika ada partisipan yang mau masuk, misalnya Ibu lagi membuka ruang meetingnya, nanti akan ada muncul di bagian atas siapa-siapa saja yang meminta izin untuk masuk. Mungkin dari sana bisa digunakan sebagai absen. Gitu. Ini untuk menghindari sebagai Zoom bombing. Ya, betul. Untuk menghindari adanya hacking atau seperti atau ada tamu tidak diundang yang akan rusuh gitu, maka
kita gunakan waiting room seperti ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ruang tunggu ini. Ini terkait dengan keamanan itu. Nah, itu ada di bagian bawah di partisipan, sebelahnya tombol share. Itu kalau Bapak Ibu-ibu klik, nanti akan muncul semua list yang ada di ruang meeting ini ya. Oh, iya. Nah, kalau ruang tunggu itu pasti ada di atas sendiri nantinya, Bu. Bapak-bapak, Ibu. Misalnya saya mau login lagi, mau masuk ikut ruang meeting ini menggunakan link undangan dari Mas Septa tadi, maka nama saya akan muncul paling atas sendiri di tulisan waiting room atau ruang tunggu. Nah, nanti Mas Septa selaku yang membuat ruang meetingnya harus ngeklik accept atau terima gitu agar saya bisa masuk. Nah, dari sanalah teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa mengenali siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak dikenal, seperti itu. Jadi disarankan mahasiswa pakai nama aneh-aneh, Bapak Ibu. Biasanya kan ada yang pakai nama gaul atau nama samaran. Mending pakai nama asli aja, Bapak Ibu. Iya. Gitu. Nah, mungkin di sana bisa sebagai solusi absen juga. Baik, tes. Pak Gut Bagus, ada kasih pertanyaan. Ya. Silakan Pak Gut. Ya. Mau tanya. Ya. Misalnya sudah ada pertemuan, katakanlah 15 peserta. Kemudian saya mau mengadakan ujian lisan terhadap 15 peserta ini. Ketika saya mengumpulkan pertanyaan, peserta yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya itu bisa mati nggak? Bisa nggak mendengar nggak? Ada nggak cara seperti itu? Sehingga saya bisa berkomunikasi dengan satu orang peserta itu hanya 2 menit, setelah itu 2 menit berikutnya kepada peserta kedua. Tapi peserta pertama udah mati juga, dia nggak bisa dengar apa yang saya tanyain ke peserta kedua. Bisa nggak di setting seperti itu? Kalau untuk mendengar sih pasti mendengar sih, Pak gitu. Tapi kalau untuk berbicara ya nggak bisa. Mas Septa izin di tempat Mas Septa di bagian bawah kanan ada tombol break room nggak? Break room ada? Tombol break room Nah, ada. dicoba Mas. Dicoba Mas, mungkin invite Pak Gut. Harusnya itu akan memisah ruangan yang jadi ruangan besar dibagi-bagi dalam beberapa ruangan ya. Betul. Dicoba Mas. Kita pecah dalam 3 ruangan misalkan ya. Kita pecah dalam 3 ruangan. 7 partisipan per room. Ruangan 1 ini oke. Kita coba ya. Kita tes open all room. Nah, dipecah nih roomnya. Nah, ada invite ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Ada keterangan kalau Mas Septa ngundang kita ke ruangan yang lebih kecil. Subset Coba ruangan diklik ya. join. Oke, ini ruangan lebih kecil. Pada di rumah ya? Bu, jadi pada pindah ke ruangan yang lebih kecil-kecil, Bu. Tuh. Tapi kalau saran saya sih sepertinya nggak terlalu efektif gitu ya untuk dipecah dalam breakout room karena akan menyulitkan ketika kita untuk menggabungkan kembali gitu. Agak sulit. Nah, ada lagi. Balik Gak lagi. enak Pak, jadi di sana gambarnya Pak Dul semua. Serta sepertinya bisa jadi solusi buat pertanyaan Pak Gut atau Bapak Ibu dosen yang lain. Misalkan membutuhkan memecah dalam beberapa satu kelas subset. dalam beberapa kelompok-kelompok kecil mungkin ya.
Untuk ruang diskusi ya sebenarnya ya. Mungkin bisa bermanfaat untuk ruang diskusi di misalkan ada kerja kelompok gitu dibagi ke dalam beberapa kelompok. Bisa juga. Atau seperti Pak Gut tadi bilang ada ujian lisan yang nggak boleh yang lainnya mendengar, jadi Pak Gut mengundang satu saja gitu. Dalam beberapa kelompok kecil. Betul. Oke. Berapa orang satu kelompok kecil itu? Bisa diatur tadi Pak Gut, bisa dimulai dari 1 orang sampai dengan jumlah maksimal dalam ruangan ini. Gitu. Sekarang berapa itu Pak? Berapa kotak? Apa namanya? Berapa grup itu? Bisa sebanyak-banyaknya tadi Pak sepertinya. Oh gitu. Bisa dibuat 100 ruangan kecil-kecil lagi. Oh, gitu. Satu, tapi akan menyulitkan kan pastinya. Mungkin bagi 2 aja ya, yang satu masukin itu. Suara itu sebenarnya mood atau unmood kayak gini. Suara, Oke, mungkin karena penggunaannya juga harus banyak dicoba-coba. Saran saya sih mungkin bisa diatur dari jam, kita atur per menit gitu. Misalkan 2 jam sekali untuk Bu Raida, 2 jam sekali untuk Bu Lina Budiarti, 2 jam sekali untuk Dea Putri untuk trial berarti nggak masuk account ini. Kayaknya sih harus dimulai banyak dicobain. Kayak minimal coba untuk rapat dulu. Betul. Nah, mungkin gini aja Pak Prodi, tolong gini aja jadwal KPS itu. Ya, mulai dijadwalkan untuk latihan dulu. Undang temennya, try lagi. Besok berapa jam kemudian gantian. Banyakin jam terbang ya. Banyakin jam terbang dulu deh. Karena penggunaan teknologi kan tidak langsung secara terserap dengan mudah gitu. Hari Senin lah kita mulai kuliah lagi. Kan? Pakai rapat aja. Kuliah. Bukan Pak, soalnya yang kuliah pakai itu kan berat, pakai Zoom. Tiap hari Senin saya kuliah saya kuliah statistik tiap hari Senin itu ya ada beberapa yang ini dicoba, ini lebih ringan kan? Ya, tapi sebelum disarankan ke mahasiswa, baiknya mahasiswa disuruh mengaktifkan dulu yang RP10 itu, manfaatkan layanan murah itu biar gratis. Jadi visinya Politeknik tercapai itu untuk daring ini bisa menghemat biaya costing untuk pelaksanaan daring. Jadi mahasiswa suruh pakai Telkomsel lah ya. Saya nggak berani ngomong Pak, saya nggak berani ngomong, nanti saya silent lagi. Kalau kartunya Tri kan, iya kalau kartunya Tri kan nggak mungkin bisa beli pakai Telkomsel, ya. Saya nggak berani ngomong Pak. Ya 10, nah gini aja, mungkin ke mahasiswa itu untuk kuliah diberikan pilihan. Ini, kalau untuk yang lain bukan kuliah, pakai yang lain silahkan, kan Rp10. Rp10 murah lah. Ya. Gitu. Kan harus beli dulu dia. Nomor baru. Nomor baru. Iya. Kalau ada di sekitar kampus sih bisa kita kasih kartunya tuh. Suruh pada ngambil aja Pak. Tapi tapi kan kasihan Pak ke kampus risiko tinggi Pak. Cuma ngambil yang Rp10. Ngambil Rp10. Nah, kartu itu berapa itu? Beli di counter juga paling berapa sih? 5.000 kali ya? 5.000 kali Mas Ajis. Berapa tuh? Sesuai paketannya sih Pak, bermacam-macam. Pokoknya cari yang paling murah gitu ya kartunya. Iya. Terus isi isi Rp100 gitu. Nah, isi 1.000 lah gitu. Beli. Kuota beli 1.000 gitu. Untuk itu nama kuotanya apa Pak? Nama kuotanya apa? Ada di My Telkomsel Pak. My Telkomsel. Cloud X RP10. Dia cuma bisa untuk kuliah ini aja sih, tapi nggak bisa untuk internetan lain. Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa beli kalau memang menggunakan Telkomsel di My Telkomsel Rp10 Cloud X. Masih tumpah-tumpah Mas, benut yang kemarin Mas, kuota yang kemarin. Oh iya, ada kuota khusus ya dari Pak. Masih tumpah-tumpah. Atau gini Pak, semua anak-anak suruh beli Telkomsel. Nanti dari dikasih 100 perak semua. Untuk beli. 100 rupiah. Belikan aja dari PS. Hah? Iya, dari PS kan. Suruh ke counter aja, Wak. 1.000-an. APS beliin. Nanti aja yang ngomong udah langsung. Satu orang dikasih Rp1.000 gitu untuk beli. Nah, kan cuma berapa tuh? Sekarang cuma 30.000.
Bisa lah itu. Gimana caranya transfer Rp 1.000, Pak? Kalau itu nggak bisa diinjek ya kayak data ini? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Ya? Nggak bisa. Iya. Harus beli. Jadi beli lagi. Sebetulnya kalau bisa kan Harus beli nomor baru berarti ya. Iya. Untuk mahasiswa ya, untuk Untuk dosen mahasiswa masih yang belum pakai gitu ya. Iya. Kalau untuk dosen kan nanti ada lagi sih kita kasih juga. Selain kuota yang 25 giga kemarin, ada yang 6 giga per dosen untuk telemeeting ini saja. Oh gitu. Jadi total 31 giga deh kalau nggak salah total per bulan. Mantap. Ya, pokoknya sampai bosen-bosen handphonenya panas juga nggak apa-apa. Iya. Tapi Padul habis tuh 1 minggu. Padul nonton ceramah terus di YouTube. Dipakai apa, Pak? Ya. Oke, Bapak Ibu, saran saya sih untuk selanjutnya baiknya untuk mencoba dijadwalkan saja per jam atau persatuan apapun itu, persatuan waktu untuk menambah jam terbang penggunaan layanan ini. Kemarin juga Bu Kodir 2 ini Bu Marjana juga wanti-wanti supaya layanan ini bisa terpakai gitu, benar-benar maksimal digunakan. Kalau memang maksimal digunakan nanti kita coba lagi ya Bu, per prodi kita kasih 2 akun gitu bahkan gitu. Iya, betul. Nanti kalau maksimal dulu penggunaannya, ya, Pak. Maksimal penggunaannya kita mungkin ada kebijakan baru dari Bu Kodir 2. Mungkin itu dulu Bapak Ibu training hari ini untuk jurusan tanaman pangan. Kami ada beberapa seri meeting lagi untuk beberapa jurusan lagi hari ini. Kalau ada pertanyaan, yes Bu, silakan. Mulai bisa dipakai kapan ini? Sudah boleh Bu. Sekarang, Setelah hari ini boleh Bu. Tinggal kontak Kaprodi saja untuk. Betul. Kuliah udah bisa dipakai nih. Boleh Bu kalau mau trial. Akunnya ada di Kaprodi ya Bu. Ya. Kasih tahu mahasiswanya. Hati-hati untuk penggunaan salah password. Salah password ternyata di lock gitu, dikunci gitu. Jadi hati-hati sekali untuk menggunakan salah password dikunci. Sebenarnya untuk buka kunci sih bisa saja nanti saya minta helpdesk untuk bantu bukakan kuncinya gitu. Karena kan pakai email, jadi nggak terlalu sulit. Sampai gitu. Telepon Pak Septa lah. Jangan saya Pak, helpdesk saja Pak. Banyak kerjaan. Dia ngerjain penelitian. Dia ngerjain penelitian 3. Saya tobat Pak. Oke. Tinggal ke mahasiswanya itu. Betul. Silakan Pak. Agak kali itu Pak. Nah, Pak Gut kenapa? Pak Septa? Iya Pak Gut, sorry. Berapa kali itu dia? Ya Pak Septa itu sampai berapa kali sehingga dia di lock? Kalau nggak salah 3 kali Pak. 3 kali. 3 kali Pak. Kemarin staff saya udah nyobain 3 kali gagal, dia di lock. Jadi hati-hati. Jadi kalau udah sekali gagal atau 2 kali gagal, stop dulu deh. Mendingan stop dulu. Biar nggak terjadi. Suara Pak Gut putus-putus ya. Pak Gut mic-nya itu putus-putus. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu. Ya. Presentasi ini akan saya share di YouTube. Nanti ya Pak Gut betul. Nanti akan saya share di YouTube untuk stopnya selama berapa? Ya. Kita close ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.